Soal mengenai wawasan kebangsaan emang terlihatnya mudah nih teman-teman. Tapi ternyata masih banyak loh peserta yang gagal diseleksi karena nggak bisa ngerjain soal ini. Nah, mendingan persiapkan dari sekarang yuk biar kalian bisa lancar mengerjakan soal wawasan kebangsaan di seleksi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Kembali lagi bersama aku Kanisa, dan tentunya kalau udah sama aku, kita akan mempelajari materi mengenai wawasan kebangsaan. Dan hari ini aku akan bahas 5 soal yang mana soal itu sering banget loh keluar di seleksi tahun kemarin. Nah, tanpa lama-lama kita mulai aja yuk. Oke teman-teman, kita masuk ke soal pertama ya, materi mengenai Pancasila. Pada hakikatnya, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Fungsi filsafat Pancasila dalam hubungannya terhadap ideologi-ideologi yang berkembang di dunia adalah A. Pembanding antara ideologi yang berkembang di Indonesia dan negara lain. B. Wahana perpaduan antara ideologi yang berlaku di masing-masing negara. C. Bentuk penyatuan ideologi dengan filsafat. D. Penyaring ideologi asing yang masuk dan berkembang di Indonesia. E. Identitas ideologi setiap bangsa. Nah, teman-teman, untuk jawab soal ini tentunya kita harus memahami dulu nih apa yang dimaksud dengan filsafat Pancasila. Sehingga nantinya bisa kita ketahuin bagaimana hubungannya terhadap ideologi lain yang ada di dunia, teman-teman. Jadi, teman-teman, filsafat Pancasila itu adalah sebuah konsep pemikiran filosofis yang berfokus pada nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dan paduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, filsafat Pancasila ini fungsinya itu adalah untuk menjadi pedoman dan juga pegangan terhadap sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara untuk bangsa Indonesia, teman-teman. Nah, berarti teman-teman, ketika filsafat Pancasila itu adalah dasar atau pedoman bagi bangsa Indonesia, nah bagaimana nih hubungannya terhadap ideologi yang berkembang di dunia? Tentunya kalau sudah menjadi pedoman, maka nantinya itu akan menjadi penyaring nih antara ideologi asing yang masuk dan juga berkembang di Indonesia, teman-teman, agar bisa menyesuaikan nih dengan apa saja yang sesuai dengan kondisi di bangsa Indonesia, teman-teman. Jadi untuk soal ini, jawabannya itu adalah yang D ya. Fungsi filsafat Pancasila dalam hubungannya terhadap ideologi yang berkembang di dunia itu adalah sebagai penyaring antara ideologi asing yang masuk dan berkembang di Indonesia. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 2, materi mengenai UUD 1945. Di sini ditanyakan mengenai pasal-pasal dalam UUD tersebut nih, teman-teman. Di dalam batang tubuh UUD 1945 terdapat beberapa ketentuan yang mengatur persamaan derajat manusia yang dicantumkan sebagai hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan terdapat dalam A. Pasal 27 ayat 1, B. Pasal 27 ayat 2, C. Pasal 28, D. Pasal 29 ayat 1, E. Pasal 29 ayat 2. Nah, di sini teman-teman, soalnya ini adalah mengenai pasal di dalam UUD, dan di sini fokusnya itu di kalimat terakhir ya teman-teman. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan juga pemerintahan. Nah, kira-kira ini diatur di dalam pasal berapa nih teman-teman di dalam UUD? Jadi kalian harus bisa ya memahami pasal-pasal dalam UUD, terutama mengenai apa nih? Mengenai hak dan juga kewajiban bagi warga negara. Jadi teman-teman, pasal-pasal di dalam UUD 1945 yang membahas mengenai hak dan juga kewajiban warga negara itu telah dicantumkan di dalam pasal 26, 27, 28, dan juga pasal 30 ya teman-teman. Nah, berarti teman-teman dari opsi jawabannya ada yang bisa langsung kita eliminasi nih, yaitu opsi yang D dan juga opsi yang
E, karena ini tidak membahas mengenai hak maupun kewajiban bagi warga negara nih teman-teman. Nah, di sini teman-teman memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Berarti ini adalah apa nih? Hak dan juga kewajiban bagi warga negaranya ya teman-teman. Ini diatur di dalam pasal berapa nih teman-teman? Jadi teman-teman mengenai hak bagi warga negara yang memiliki kedudukan sama di dalam hukum dan pemerintahan itu diatur di dalam pasal 27 nih teman-teman. Tepatnya itu di pasal 27 ayat 1 teman-teman, di mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Situ teman-teman, membahas mengenai hak di mana warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Jadi untuk soal ini jawabannya itu yang A ya. Nah, kalau di pasal 27 ayat 2 yang ada di opsi B ini membahas nih mengenai hak atas pekerjaan dan juga penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian di pasal 28 ini membahas mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi pasal 27 ayat 2 lebih kepada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kalau di pasal 28 itu hak untuk berserikat, berkumpul dan juga mengeluarkan pikiran. Nah, kalau misalkan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan diaturnya di dalam pasal 27 ayat 1 ya. Jadi soal ini jawabannya itu yang A. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 3, masih berkaitan dengan UUD 1945. Pelajar dan mahasiswa di Bali mengikuti program bela negara yang dilakukan oleh jajaran TNI dari Kodam 9 Udayana selama 5 hari ke depan. Acara resmi dibuka oleh Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Kustanto Widiatmoko di lapangan Wirabakti, Lindam 9 Udayana. Kustanto menyampaikan bahwa pelatihan bela negara ini memiliki tujuan mulia, yakni membina dan membentuk generasi muda bangsa Indonesia yang berkepribadian, berakhlak mulia, disiplin, terampil, serta memiliki semangat dan kesadaran bela negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata Kustanto di Denpasar, Senin 20 Juni 2016. Uraian informasi di atas menceritakan terkait upaya bela negara. Hal ini merupakan bagian dari perwujudan UUD 1945 pada A. Pasal 26 ayat 1, B. Pasal 26 ayat 2, C. Pasal 27 ayat 1, D. Pasal 27 ayat 2, E. Pasal 27 ayat 3. Nah, di sini teman-teman, dari teks panjang ini sebenarnya inti soalnya itu adalah di sini nih. Uraian informasi di atas menceritakan terkait upaya bela negara, yang mana upaya bela negara ini merupakan perwujudan dari UUD 1945 pasal berapa nih teman-teman yang membahas mengenai upaya bela negara. Nah teman-teman tentunya harus pahamin dan juga harus hafal nih pasal-pasal di dalam UUD 1945 yang membahas mengenai upaya bela negara. Nah jadi teman-teman, kalau untuk soal ini upaya bela negara itu diatur di dalam pasal 27 ayat 3 ya teman-teman, atau opsi yang E nih, di mana di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah jadi itu teman-teman, bunyi dari pasal 27 ayat 3 yang mana menceritakan upaya bela negara ini nih yang dilakukan oleh pelajar dan juga mahasiswa di Bali teman-teman. Kalau di opsi yang A, pasal 26 ayat 1 ini membahasnya mengenai warga negara teman-teman. Begitu juga di pasal 26 ayat 2 itu membahasnya mengenai penduduk. Kemudian di pasal 27 ayat 1 itu mengenai kesamaan kedudukan bagi warga negara di dalam hukum dan juga pemerintahan. Kemudian di pasal 27 ayat 2 membahas mengenai hak atas warga negara untuk pekerjaan dan juga penghidupan yang layak. Jadi terkait dengan upaya bela negara diaturnya di dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945. Sebentar dulu teman-teman. Sebelum aku lanjut ke soal nomor 4, aku meminta tolong ke kalian nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini,
Kemudian subscribe channel ini dan jangan lupa nyalain notifikasi karena kita bakal ketemu setiap hari loh, gak cuma sama aku tapi sama mentor-mentor lainnya. Dan juga jangan lupa share video ini ke pejuang Akpol, Akmil, dan juga kedinasan lainnya ya. Kalau udah, yuk kita masuk ke soal nomor 4-nya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 4, materi mengenai bela negara. Masih berkaitan kayak soal yang sebelumnya ya teman-teman. Di era modern ini, banyak pemuda yang kurang memahami makna bela negara dan menganggapnya sebagai tanggung jawab yang hanya berhubungan dengan kegiatan militer. Padahal, bela negara memiliki makna yang lebih luas dan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, apa yang dapat dilakukan oleh pemuda untuk mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari? A. Membela negara dari ancaman dan gangguan keamanan. B. Menjadi relawan dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. C. Menjaga dan melestarikan budaya dan nilai-nilai bangsa. D. Mendukung produk dalam negeri dan berusaha meningkatkan kualitasnya. E. Semua jawaban benar. Nah, teman-teman. Di sini yang ditanyakan itu adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pemuda untuk mengimplementasikan nilai-nilai bela negara nih, teman-teman, terutama di dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira dari opsi jawabannya ada yang mana nih? Yang menunjukkan upaya bagi pemuda untuk mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Nah, teman-teman, jadi yang bisa dilakukan oleh pemuda untuk mengimplementasikan nilai-nilai bela negara itu adalah semuanya ya, teman-teman. Yang pertama nih, membela negara dari ancaman dan gangguan keamanan. Nah, di sini bukan hanya ancaman dan gangguan keamanan dari luar, tapi juga dari dalam negara itu sendiri, teman-teman. Kemudian menjadi relawan dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara, ini juga termasuk ke dalam upaya bela negara. Kemudian menjaga dan melestarikan budaya dan nilai-nilai bangsa juga termasuk ke dalam upaya untuk mengimplementasikan nilai bela negara, teman-teman. Kemudian mendukung produk dalam negeri dan berusaha meningkatkan kualitasnya. Ini juga sama ya, teman-teman, menunjukkan apa nih? Cinta tanah air nih, teman-teman. Nah, berarti teman-teman kalau semuanya masuk, jawabannya itu adalah yang E ya, semua jawaban benar. Oke teman-teman, kita masuk ke soal terakhir, masih berkaitan dengan bela negara. Dalam konteks pertahanan negara, ancaman tradisional paling sering dikaitkan dengan A. Gangguan pada jaringan internet dan sistem informasi. B. Serangan militer langsung oleh negara lain dengan tujuan mengambil alih wilayah atau sumber daya. C. Pemberontakan warga sipil karena ketidakpuasan sosial. D. Dampak negatif dari perubahan iklim seperti bencana alam. E. Penyebaran ideologi melalui platform digital untuk menggoyang stabilitas suatu negara. Nah, di sini teman-teman, soalnya itu mengenai ancaman-ancaman dalam pertahanan negara. Nah, di sini ada ancaman tradisional nih, teman-teman. Itu dikaitkan dengan apa sih? Nah, jadi teman-teman berbicara mengenai ancaman tradisional, maka itu berbicara mengenai ancaman yang diserangnya itu pada aspek militer nih, teman-teman. Di mana di dalam ancaman tradisional ini berasal dari luar negara dengan para aktornya itu adalah suatu negara, sehingga membutuhkan persenjataan yang berat dan juga modern untuk menghadapinya, teman-teman. Nah, berarti yang mana nih dari opsi jawabannya ada yang termasuk ke dalam ancaman tradisional, teman-teman. Berdasarkan penjelasan tadi, yaitu yang B ya, serangan militer langsung oleh negara lain dengan tujuan mengambil alih wilayah atau sumber daya. Nah, jadi segitu dulu soal-soal yang bisa aku sampaikan hari ini di video ini, teman-teman. Semoga dari soal-soal tersebut bisa membantu kalian ya untuk lebih memperdalam mengenai wawasan kebangsaan. Teman-teman, aku juga mau ngingetin sekali lagi, jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe dan nyalain notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini, kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan soal yang lebih beragam. Dadah!